Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Ainil Fadiah Yasin, NIM L1A1191910, kelas D. Pada kesempatan ini saya akan membahas judul jurnal yang berjudul Deteksi Kebuntingan Dini pada Sapi Perah dengan Pemeriksaan Ultrasonografi atau USG dan Analisis Hormon Steroid. Baiklah, kita masuk di bagian pendahuluan. Di sini dijelaskan bahwa keberhasilan reproduksi pada pemeliharaan ternak sapi perah dapat dinilai dari sapi betina yang melahirkan seekor anak setiap tahunnya. Peningkatan produktivitas sapi perah dapat dicapai dengan pengolahan pakan dan evaluasi reproduksi. Beberapa metode diagnosis kebuntingan pada sapi perah yang telah dilakukan antara lain eksfoliasi rektal pada kebuntingan usia dini, USG untuk mengamati aliran darah pada corpus luteum, ukuran CL, dan tekstur dari uterus. Pengostereon assay untuk mengamati pengaruh pengostereon terhadap perubahan endometrium, analisis pengostereon pada susu, analisis kebuntingan menggunakan hormon pengostereon dapat dilakukan dengan teknik enzim linked immunosenescence assay. Pemeriksaan kebuntingan dengan ultrasonografi atau USG, pencitraan ultrasonografi secara transrektal menggunakan alat ultrasonografi Forvet Mini dan iScan Dramiski PT Agro Pinelab Indonesia. Pada tahap awal dilakukan penyiapan perangkat USG. Kemudian dilakukan eksplorasi manual dari topografi traktus reproduksi sapi sebelum dilakukan USG. Di bahan dan metode, di sini hewan penelitian sebanyak 10 ekor sapi perah di peternakan sapi perah kawasan usaha peternakan. Analisis hormon pengambilan sampel darah pada semua sapi, penelitian pada waktu siklus dan selama bunting 60 hari melalui vena saucigae atau ekor. Pada hasil penelitian, citra USG sapi tidak bunting secara umum USG dilakukan pada semua sapi dalam penelitian ini. Apabila sapi tersebut tidak bunting, maka pengambilan darah dan pemeriksaan USG dilakukan sampai hari ke-30 pasca IB atau inseminasi buatan. Citra USG sapi bunting, dari 10 ekor sapi penelitian, 5 ekor sapi diagnosis bunting menggunakan USG, maka sapi ini kebuntingannya hingga hari ke-60. Di pembahasan, sesuai dengan penelitian Persson dan Gitter, diameter kantong amonium yang masih sangat kecil, yakni sekitar 2-4 mm, yang dapat deteksi dengan USG frekuensi di atas 5 mHz. Gambaran konsentrasi hormon pengosterogen dan estrogen hasil analisis hormon menunjukkan konsentrasi estrogen tetap tinggi pada sapi yang bunting dan cenderung meningkat dibandingkan konsentrasi progesteron pada saat fase luteal ketika bersiklus. Deteksi kebuntingan dengan citra USG pada sapi perah dapat diagnosa pada hari ke-15 pasca IB. Dengan adanya vesikel konseptual atau kantong kebuntingan. Konsentrasi hormon pengosterogen sampai hari ke-60 pasca IB masih sama dengan kisaran konsentrasi pada fase luteal yang menandakan bahwa positif bunting. Oleh karena itu, penggunaan citra USG dapat digunakan
untuk mendeteksi kebuntingan lebih dini dibandingkan dengan pemeriksaan normal. Mungkin hanya ini yang bisa saya bawakan. Kami menyatakan tidak ada konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.